dimanapun tempat di mana kaum muslimin dalam jumlah yang minoritas, maka jangan pernah ada ketenangan di dalamnya. Kita tidak sedang menakut-nakuti, tetapi sebuah fakta sudah berlalu di masa kita, di mana ketika di tempat itu kaum minoritas jumlahnya sedikit, kaum muslimin dalam jumlah yang sedikit, maka yang ada adalah perampasan hak-hak mereka sebagai manusia. Artinya mereka nggak dimanusiakan, Pak. Sejarah dalam Al-Quran, Bapak Ibu bisa pelajari surah Al-Buruj. Ya, surah Al-Buruj. Bagaimana keteguhan iman orang-orang yang sudah melabuhkan cintanya kepada Allah diuji dengan hadirnya seorang pemimpin yang zalim dan lalim, yang kemudian pemimpin itu mirip seperti Fir'aun, yang kepemimpinannya diktator, yang kepemimpinannya lalim, bahkan mengarahkan untuk menyembah kepada raja itu. Siapa yang tidak menyembahnya maka dia akan dibunuh, dan itulah yang terjadi. Dari was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Baru setelah itu ayat yang keempat, qutila ashabul ukhdud. Kata qutila itu bukan diartikan dibunuh. Para ulama mentafsirkan kata qutila diartikan lu'ina, dilaknat. Siapakah mereka? Ashabul ukhdud, orang-orang yang punya parit. Siapakah mereka? Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka buat parit itu digunakan untuk mengintimidasi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalimat kenapa mereka membuat parit lalu kemudian an-nari dzatil waqud, lalu diletakkan api yang menyala-nyala, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka melakukan itu adalah kesalahan, dianggap kesalahan oleh mereka sebab karena beriman kepada Allah. Jadi dalam pandangan orang-orang kafir, kita beriman kepada Allah itu sebuah kesalahan. Maka mereka memaksakan kehendak harus mengikuti apa kata mereka. Kalau kau tak mengikuti, maka inilah tempatmu, neraka yang sudah aku buat, an-nari dzatil waqud. Maka dalam tafsir yang disampaikan oleh para ulama tafsir, ada seorang ibu-ibu yang sedang menggendong bayinya, goyah keimanannya, dalam artian bingung. Pertimbangannya bukan dirinya, tapi pertimbangan anaknya. Kalau kemudian aku mempertahankan imanku kepada Allah, maka nasibku sudah kelihatan. Aku akan masuk ke dalam parit dan aku akan mati. Maka bagaimana dengan anakku? Anakku pun juga akan bernasib yang sama, dalam keadaan yang galau, dalam keadaan yang sedih. Apa yang dikatakan oleh anak itu yang notabene masih dalam buayan, bi'idnihi wa ridhahu ta'ala, dengan izin Allah, bayi itu mampu berbicara dan berkomunikasi dengan ibunya seraya mengatakan, ya ummi la takhafi walakil jannah. Ibu jangan takut, kalau ibu sabar dalam menghadapi cobaan, mempertahankan keimanan ibu kepada Allah, maka jaminannya adalah surga. Setelah itu balik lagi, Pak, tidak bisa ngomong. Ya, sama seperti Nabi Yuna Isa alaihissalam, dan juga bayi yang dalam satu kasus nanti kita akan bahas, tapi mungkin belum hari ini, yaitu tentang cerita Jurayj, di mana seorang bayi yang bisa berbicara. Ya, jadi ada beberapa bayi di dunia ini yang dengan izin Allah bisa berbicara untuk membela orang-orang yang dizalimi, ya, termasuk dari ibu tadi itu. Maka dengan keyakinan yang kuat, akhirnya setelah anak yang digendong oleh ibunya menguatkan keimanannya, maka bismillah, akhirnya ia dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala dan mati dalam keadaan syahid. Ini fakta sejarah. Fakta sejarah dalam Al-Quran untuk yang kemudian bisa kita pelajari. Fakta sejarah yang kita dapati dimanapun tempat
Kita tidak berbicara negara. Dimanapun tempat di mana kaum muslimin dalam jumlah yang minoritas, maka jangan pernah ada ketenangan di dalamnya. Kita tidak sedang menakut-nakuti, tetapi sebuah fakta sudah berlalu di masa kita, di mana ketika di tempat itu kaum minoritas jumlahnya sedikit, kaum muslimin dalam jumlah yang sedikit, maka yang ada adalah perampasan hak-hak mereka sebagai manusia. Artinya mereka nggak dimanusiakan, Pak. Mau sebut negara, Bapak sudah tahu. Mau sebut negara, Ibu sudah tahu. Indonesia, bukan. Di Asia Tenggara, mungkin. Satu negara yang ada di mana, Pak? Burma. Ya, orang menyebutnya Laos. Di Burma betul Laos ya? Myanmar. Satu kondisi di mana kaum muslimin yang sedikit, maka sampai hari ini kondisinya belum banyak berubah. Hanya nggak disorot sama dunia saja, nggak disorot oleh media, ditutup-tutupin. Andai kata kita melihat fakta yang ada, kaum muslimin yang ada di sana kondisinya mengkhawatirkan. Kaum muslimin yang ada di Xinjiang, Cina, apakah kemudian juga keadaannya aman, tentram? Enggak. Mereka dijadikan sebagai kelinci percobaan dari sebuah kebijakan dari pemerintahan komunis, yang mereka bukan saja kaum muslimin sebetulnya, siapapun yang beragama tidak diperkenankan untuk hidup di Cina. Maka negara itu negara yang menganut non agama, maka disebut dengan negara komunis. Annahum la yu'arifuna alihatan nas, mau Allah, mau Tuhan yang lain yang disembah oleh manusia lain di muka bumi, yaitu di Cina, maka mereka nggak mengakui itu. Tetapi kita berbicara tentang saat ketika kondisi kaum muslimin jumlahnya dalam kondisi sedikit, maka hal yang demikian ya mungkin bisa saja akan terulang. Tapi begitu kaum muslimin dalam kondisi jumlahnya yang mayoritas, maka insya Allah mereka orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kondisinya apakah mereka tidak kita lindungi? Apakah kondisi mereka kita ganggu? Apakah mereka merasa tidak nyaman dan tenang? Ternyata enggak. Jadi ceritanya berbalik ya. Kalau kaum muslimin mayoritas, mereka aman. Tapi begitu kita dalam jumlah minoritas, kita yang enggak aman. Sehingga mempertahankan Indonesia dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, pertahankan, Pak. Kalau kondisi umat Islam di Indonesia mengalami degradasi, penurunan secara kualitas, apalagi kuantitas, hari ini masih sekitar 84-87%. Tapi ini tidak menutup kemungkinan jumlah kaum muslimin akan terus bergeser dengan kejadian-kejadian proses pemurtatan yang terjadi di mana-mana. Maka kalau kemudian ini yang kemudian kita merasa bahwa di tempat kita aman, belum tentu di tempat lain aman. Ada satu tempat yang menjadi tempat yang sangat subur untuk pemurtatan. Ada satu kampung yang tadinya 35 kakak, semuanya muslim, sekarang sudah berubah 50-50. Ya, berarti ada yang sekitar kurang lebih 17-18. Itu sudah seimbang, Pak. Sebab kenapa? Sebab karena kelengahan kita untuk menjaga akidah mereka. Faktor klasik itulah yang berpengaruh. Apa itu? Faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap migrasinya seseorang, pindahnya akidah dari Islam ke agama yang lain. Hal ini menjadi PR bagi kita untuk menanamkan akidah yang kuat untuk generasi kita, untuk anak-anak kita. Kalau kita sudah mati, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah apa yang sudah terjadi dalam Al-Quran akan terjadi di masa yang akan datang? Allahu a'lam. Kalau kita tidak yang menjaga Islam, kalau bukan kita yang menjaga agama Allah, maka kemudian kita yang akan dihinakan oleh orang-orang yang memerangi Islam. Kondisinya itu saja. Maka fanatisme di dalam agama itu perkara penting. Jangan terlalu cuek. Semua agama sama. Kan sudah ada para ustadz yang menjaga. Enggak. Kewajiban setiap kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama untuk bagaimana menjaga nilai-nilai ketauhidan di negeri kita,